Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma asaba min musibatin illa bi idznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amma ba'd. Para pimpinan daerah, pimpinan cabang Aisyah, Muhammadiyah, Nasihatul Aisyah, Pemuda Muhammadiyah, Tapak Suci, Panti Asuhan, dan rekan saya yang bergabung di sini saya sebut Al-Mukarram Pak Kiai Haji Mufid, dan rekan saya yang sangat akrab Pak Haji Yudi. Malam hari ini kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesehatan, usia yang panjang hingga kita bisa bersama-sama bertemu secara virtual di malam hari ini. Bapak dan Ibu semuanya yang saya hormati, meski dalam tema itu sangat tinggi, tapi saya akan berbicara sesuai dengan yang saya bisa dan sesuai dengan level saya sebagai pimpinan daerah Muhammadiyah di Kabupaten Semarang ini. Saya menyadari betul bahwa setiap orang itu ada tingkatannya dan setiap tingkatan itu ada orangnya. Disinilah saya bicara. Saya ini selaku Ketua Pimpinan Muhammadiyah Kabupaten Semarang ya, level saya ya di tingkat kabupaten. Bagaimana nanti yang di tingkat wilayah? Nah, itu tadi pimpinan wilayah. Bagaimana dengan yang di tingkat pusat? Ah, itu nanti yang menyelesaikan di tingkat pusat. Inilah yang penting dalam hidup berjamaah, termasuk berorganisasi di Muhammadiyah itu. Kalau saya loncat dari kewenangan saya, dari batas saya, itu saya bisa mumet sendiri itu. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, seperti ayat yang saya bacakan tadi, surah At-Taghabun itu, ayat 11. Maka saya ingin menyambung tentang halal bihalal di musim COVID ini. Saya tidak akan bicara tentang COVID itu di luar kemampuan saya, apalagi aspek-aspek medis itu. Saya ingin mengatakan saja bahwa pandemi wabah pagebluk itu dalam bahasa agama termasuk dalam kategori musibah. Musibah. Nah, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberi tuntunan. Setiap kita yang mendapati musibah, apa itu tuntunannya? Kita dianjurkan untuk berdoa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma jurni fi musibati wakhlifli khairum minha. Itulah doa yang oleh Nabi kita dituntun dalam hadis beliau. Kalau kita buka di Sahih Muslim, di Musnad Ahmad ada hadis itu. Coba saya ingin
melihat ini dari 3 hal. Pertama, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang dibalik kata itu? Kita mendapati apapun, kita ini sadar betul. Supaya tidak kehilangan diri, kita ini milik Allah. Kita ini milik Allah, bukan milik yang lain. Kita ini milik Allah. Karena kita ini milik Allah, maka segala hal yang berkaitan dengan kita nanti Allah yang urus. Jadi itulah perspektif agama. Itulah bahasa agama. Itulah keyakinan. Nah, apa itu musibah? Musibah itu kalau bahasa Arab itu dari kata sobah. Kemudian menjadi musibah. Kalau kita buka di kamus itu artinya ya bencana. Ada yang mengucapkan musobah, ada yang masubah. Di Indonesia menjadi kata musibah. Itu adalah bahasa Arab. Setiap kita mendapati musibah, seperti saat-saat sekarang ini, maka kata pertama yang diucapkan adalah kita ini milik Allah. Yang kedua, Allahumma jurna. Allahumma jurna. Itu kalau orang banyak. Allahumma jurni. Kalau itu saya sendiri atau kita secara pribadi. Ya Allah berikan pahala. Ketika mendapati sesuatu yang itu kita anggap musibah, maka yang kita ucapkan pertama adalah kepada Allah itu, ya Allah, mohon Engkau berikan aku pahala. Fi musibati, dalam segala hal yang menimpa diriku ini. Maka Muhammadiyah itu memberikan tuntunan. Ketika musibah datang, apa dibalik kata Allahumma jurna ini? Ini dari kata adaro, ya juru, ajaron, wa ma'jaron, wa huwa ajirun. Kemudian ada fi'il amarnya itu, kemudian ada isim zaman dan isim makan. Kamus-kamus memberikan arti, ajaro itu memberi pahala. Jadi ini tuntunan bahwa setiap kita mendapati sesuatu yang itu kita kategorikan musibah, maka kita berpikir optimis. Apa itu optimisnya? Allah akan beri pahala kepada kita. Ini adalah tuntunan. Jadi orang Islam itu ketika mendapati musibah bukan mengatakan yang negatif, tetapi yang positif. Karena musibah itu dikonotasikan negatif, maka Allah tuntut kita berpikir positif. Apa kata Rasulullah pada hadis selanjutnya adalah wahlif li khairam minha. Wahlif li khairam minha. Ya Allah, mohon Engkau ganti yang lebih baik dari musibah ini. Engkau ganti yang lebih baik. Artinya apa? Kita diberikan hal-hal yang bersifat pikiran-pikiran optimis ke depan. Bahwa ke depan itu ada masa depan yang lebih baik dari masa yang kita jalani hari ini. Jadi sudah tidak ada lagi putus asa bagi orang. Bila sekali lagi kita bergantung kepada Allah. Tidak bergantung kepada yang lain. Maka kalau kita membuka surah At-Taghabun ayat 11 itu disebut adalah ma asaba min musibatin illa biiznillah, kecuali izin Allah. Tidak mungkin yang namanya pandemi bisa bisa mewabah seluruh dunia, hampir seluruh dunia itu. Illa biiznillah, kecuali Allah mengizinkan itu. Nah, wa may yu'min billah, itu kalau dalam bahasa saya waman lan sopone wong
yukmin kang bener-bener percaya sapa man billahi kelawan Allah yahdi mongko Allah bakal menehi pituduh qalbahu ing atine wong iku wae. Jadi kalau kita ini betul yakin kepada Allah, maka yahdi qalbahu. Hati kita itu yang akan diberi petunjuk. Jadi kenapa hati itu diberi petunjuk? Yang namanya hati dalam bahasa Arab itu qalbun. Bukan kalbun. Kalau kalbun itu wahung. Kalau qalbun itu hati. Disebut qalbun karena apa yang ada dalam diri kita itu bolak-balik, mencang-mencong. Oleh karena itu, yahdi qalbah. Siapa yang yakin dan optimis bahwa wahlid di khairum minha. Ada masa depan nanti sebagai pengganti, yang masa depan itu lebih baik. Itulah tuntunan dari Rasulullah Muhammad SAW. Jadi yang satu adalah yakin bahwa kita milik Allah. Yang kedua adalah berpikir positif dan berusaha harus belajar berpikir positif, bukan berpikir negatif. Yang ketiga adalah berpikir optimis, bukan berpikir pesimis. Yang disebut dengan optimis itu apa? Ada harapan masa depan yang lebih baik. Saya beberapa waktu kemarin itu satu sore dengan Pak Saiful itu saya bincang-bincang banyak dan saya mendapatkan pelajaran bahwa oh iya bahwa siapa yang berpikir optimis disinilah masa depan itu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, memang berat belajar untuk itu. Tetapi sebagai umat Islam, sebagai orang beriman, apalagi warga Muhammadiyah. Jadi kita milik Allah. Berpikir positif dan berpikir optimis. Untuk masa depan yang lebih baik itu adalah tuntunan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita itu berpikir pesimis, kita berpikir negatif, yang terjadi adalah kita mudah digoncang oleh isu, mudah digoncang oleh berita-berita yang kurang baik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya kalau membaca di internet, saya katakan di internet adalah, itu kan ada itu di sana. Orang yang menghadapi musibah, terkena bencana, terkena malapetaka, itu ada 4 tingkatan. Yang satu itu adalah marah. Ketika terjadi sesuatu yang tidak mengenakan, dia marah dalam hati. Marah itu bisa hatinya, bisa lisannya juga ikut marah. Yang kedua, tingkatan setelah itu, di atas itu adalah sabar. Apa itu sabar? Menahan diri untuk tidak berpikir yang negatif dan selalu optimis. Menahan diri itulah sabar. Nah, tingkatan di atas itu adalah ridho. Rela menerima apa yang terjadi itu sebagai sebuah ketentuan dari Allah. Ya wis, onone kaya ngene, kedadeane kaya ngene ya tak terima kaya ngene. Illa biiznillah. Yang tingkatan paling tinggi dari itu adalah syukur. Bersyukur atas apa yang terjadi. Saya kalau membaca itu, saya belajar, saya ini sesungguhnya pada tingkat mana dari 4 tingkatan itu. Saya contohkan kecil saja. Pada akhir ini, beberapa hari lalu, Menteri Agama mengumumkan tentang haji itu. Pembatalan atau disebut dengan penundaan haji. Ya, tanggapannya macam-macam. Tapi Muhammadiyah sebagai persyarikatan mengatakan itu keputusan yang tepat. Nah, ada yang marah. Ada yang sabar, nggak berkomentar. Ada yang ridho, ya sudahlah, memang seperti ini. Ada yang bersyukur, alhamdulillah, ora sida.
haji saiki karena saya ya belum sehat. Kalau tahun depan insya Allah saya lebih sehat. Dia bersyukur atas itu. Beberapa waktu lalu saya mengumpulkan para jamaah haji di Ungaran itu. Perwakilannya itu. Saya sampaikan kepada mereka. Saya contohkan misalnya, andai nanti jenengan jadi haji, itu kemudian masa pandemi dan di Makkah itu memperlakukan jaga jarak dan memperlakukan yang lain-lain, harus diakui bahwa satu kloter yang sebanyak 360 sekian orang itu atau 300 lebih itu hanya ada satu dokter. Nah, saya tidak bisa bayangkan kalau ada 4 orang yang demam tinggi, demamnya itu sampai 37 derajat. Itu siapa yang bisa menjamin kawannya tidak berkomentar? Satu orang saja berkomentar, wah mungkin corona itu. Wah itu sudah jadi luar biasa dan menjadi heboh semuanya. Sedangkan saya ketika itu sudah mengatakan nanti yang suami istri bawa termometer 1, kemudian yang 1 regu bawa tensimeter yang digital itu sehingga bisa untuk ukur 1 regu gitu. Tapi apa yang terjadi? Haji dibatalkan. Kita lihat saja. Ada yang marah, ada yang sabar, ada yang ridho, dan ada yang bersyukur. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jadi kalau kita lihat sekarang ini, maka kita coba di Muhammadiyah saja. Muhammadiyah itu konsisten betul kalau saya lihat. Yang namanya sholat Idul Fitri di lapangan di Kabupaten Semarang tidak ada semua. Kita hentikan semua itu. Dengan apa? Dengan ridho. Dengan ridho. Keputusan pimpinan pusat itu ditaati. Seorang pimpinan itu saya taat kepada pimpinan pusat. Taat kepada pimpinan wilayah. Karena ia kita pilih sebagai pimpinan untuk ditaati. Jadi sami'na wa ato'na. Tidak menggunakan istilah sami'na wa asoina. Dengar dan saya bantah. Bukan itu. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, tentu sekarang ini, di musim-musim yang semacam ini, di hari-hari ini, ada kesulitan-kesulitan yang terkait dengan masyarakat kita, warga kita, mungkin terkait dengan ekonomi. Tapi percaya saja bahwa ada yang namanya hukum keseimbangan. Hukum keseimbangan itu akan berlaku pada kehidupan kita. Kita lihat saja misalnya, ketika ada orang sulit, pasti ada orang membantu. Dan Muhammadiyah itu refleks itu membantu orang. Aisyah itu bagian dari contoh. Muhammadiyah itu bagian dari contoh. Jadi ketika ada orang susah, ada yang membantu. Itulah hukum keseimbangan sunatullah itu. Maka setiap kesulitan pasti ada jalan. Sebagai orang yang beriman, yahdi qalbah. Allah akan tunjukkan hatinya. Jadi ketika kita dalam kesulitan, pasti ada jalan keluar. Kalau kesulitannya 10, jalan keluar itu pasti ada. Mungkin lebih 10, mungkin hampir 10. Jadi itulah orang beriman itu. Sekali lagi, ada hukum keseimbangan. Saya kemarin mendapatkan peristiwa yang saya sendiri ini merasakan itu halal bihalal tapi di tempat parkir. Ketika saya takziah di Suruh itu, almarhumah Ibu Amin, saya mau pulang. Ketika saya datang itu parkirnya wah, nyaman sekali. Ketika saya mau pulang itu ada mobil di depan saya. Yang mobil di depan saya itu hanya gangnya kecil lah. Kalau saya belok nggak bisa itu. Saya dengan istri saya sudah melihat itu, wah ini saya kalau keluar harus menanti dari yang punya mobil di depan ini karena sangat sempit.
Sedangkan saya sudah ditunggu oleh Pak Sekretaris PDM itu, Pak Subagio, di dekat tol sana. Karena ada sesuatu yang harus kita bicarakan. Apa yang terjadi dalam kesulitan itu? Muncullah namanya Pak Saiful, Pak Kusrianto, kemudian ada Pak Mondorifai, dan ada Pak Dardi di situ. Nah, Pak Kusrianto itu, apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah ngabani saya pegang sopir sendiri, maju mundur ngetan ulon tidak bisa. Karena memang sangat sempit itu. Dalam keadaan yang sudah seperti itu dan saya harus keluar, muncullah namanya Mas Sasang. Mas Sasang itu biasa pegang ambulan itu. Biasa pegang ambulan itu. Apa yang dia lakukan? Dia langsung kasih aba-aba saya. Dia langsung kasih aba-aba saya dan kemudian saya turuti itu. Saya turuti dengan ikhlas itu, dengan sabar dan dengan ridho itu atas kesulitan itu. Apa yang terjadi? Saya keluar dari situ walaupun jarak antara bodi mobil saya sebelah kiri hanya 2 cm. Yang kanan mungkin hanya 2 cm. Jadi kalau salah sedikit saja, saya sudah tidak bisa keluar. Kenapa saya bisa keluar? Saya yakin ada hukum keseimbangan itu. Dan ternyata ada yang menolong itu. Dan dengan sabar. Dan saya percaya bahwa yang menolong saya itu orang jujur. Saya disuruh maju, ya saya maju saja. Meskipun yang ngabani adalah Mas Sasang. Yang Mas Sasang itu adalah PCM Timbergas. Jadi menurut saya ada hukum keseimbangan dalam hidup yang kita ini kadang terlalu khawatir terhadap apa yang terjadi pada diri kita. Musibah-musibah kita ini. Ada orang lain yang diutus oleh Allah, dituntun oleh Allah. Kalau dalam bahasa Jawa itu dimusik ake-atine oleh Allah untuk menolong siapapun yang ada kesulitan. Tapi dengan catatan bahwa kita yakin bahwa Allah akan menolong kita. Sama seperti sekarang ini, pandemi ini. Sekolah, muridnya, pendaftaran siswa baru kurang. Ya, kita ingat saja itu. Hadis Nabi, wahlid li khairum minha. Kita akan diganti dengan masa depan yang lebih baik. Jadi ini bagian dari yang saya harus sampaikan, ini enteng-entengan saja, tidak sangat ilmiah. Tapi itulah yang terjadi pada setiap hari kita. Nah, sebagai warga Muhammadiyah, sebagai pimpinan Muhammadiyah, supaya hukum keseimbangan itu muncul antar manusia, antar masyarakat, antar kelompok masyarakat, antar kita, maka yang paling penting adalah hati kita harus mendapat sinaran dari Allah itu. Dan apa yang kita pancarkan adalah pancaran berpikir positif, berpikir optimis, dan menjalin persaudaraan secara baik kepada siapapun. Sekali lagi, kepada siapapun. Jadi saya sebagai pimpinan daerah itu ya dengan siapapun. Ya lintas organisasi. Kebetulan saya dengan Pak Rois Suriah NU Kabupaten Semarang ya WA, foto bareng, ya itulah sesama umat Islam. Karena mungkin ada dari orang yang di luar Islam, ya saya bersahabat baik itu dengan para pendeta, dengan pastor itu, dengan dasar ya inilah cara hidup di dunia. Kita ini di dunia berbuat baik kepada siapapun. Kalau dengan yang lain saja kita bisa berbuat baik, apalagi dengan sesama warga Muhammadiyah. Jadi inilah yang bagian penting dari yang ingin saya sampaikan itu. Coba kita lihat berita-berita itu. Kalau kita mengikuti WA itu kan bingung sendiri. Karena kita tidak mampu mengikutinya. Yang A, yang B, yang kontra. Mungkin yang tidak cocok dengan pikiran kita. Tetapi begitu kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah, akan kembali kepada Allah. Ketika ada musibah kita berpikir optimis, ketika ada musibah kita berpikir positif.
Itu bagian dari yang saya sampaikan. Mengakhiri pengajian ini, saya turut berduka cita yang sangat mendalam. Di musim COVID ini, walaupun wafatnya tidak karena COVID, kita ini kawan-kawan kita yang hebat-hebat itu dipundhut oleh Allah. Yang satu Pak Kiai Bisron Mukhtar Temanggung, itu sekretaris BWM. Saya ke Temanggung, takziah itu, ya Allah, ini orang baik, pejuang baik diambil oleh Allah. Ya, tapi mau apa ya, kita ridho saja. Kemarin tuh Amin Khalifah dipanggil oleh Allah. Nah, mudah-mudahan kita yang masih hidup ini, Allah senantiasa berikan kesehatan, usia panjang, rezeki yang luas dan mudah. Untuk apa? Untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jaga kesehatan kita, masa depan masih panjang menanti kita, dan banyak hal yang harus kita lalui, harus kita jalani. Coba kalau kita lihat itu, sekarang ini PDM ini banyak punya PR-PR, tanah kita yang harus disertifikat masih banyak. Yang belum selesai terus masih banyak. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kesehatan itu. Dan kita sudah tidak usah berpikir yang muluk-muluk dalam hal ini. Kita ikuti pimpinan wilayah Muhammadiyah, pimpinan pusat Muhammadiyah. Itulah porsi kita yang ada di kabupaten ini. Yang PCM berpikir PCM, yang ranting berpikir ranting. Saya pikir itu menjadi bagian dari yang harus kita perhatikan. Demikian yang saya sampaikan. Atas kurang dan lebihnya mohon maaf. Pak Jamal, demikian yang saya sampaikan Pak Jamal. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari yang kita dengar-dengar pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.